Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8 latihan 2.2. Langsung ke soalnya. Di situ ada gambar aliran sungai. Di sini dari A sampai M, di sini mengalir seperti ini sampai sini. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Itu yang A. Yang B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. C, sebutkan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. D, sebutkan koordinat titik E, F, G, H terhadap titik C. Sekarang ke yang A dulu. Di sini 5 koordinat, cuma 5 aja. Saya ngambil yang A. Di sini kita bacanya dari sumbu X ke sumbu Y. Berarti sini jadinya min 7. Ini lurusnya 7. Jadi titiknya A ini min 7,7. Untuk yang B, ini ke sumbu X-nya min 6, ke sumbu Y-nya 4. Jadi titiknya B min 6,4. C, ini ke sumbu X-nya min 3, ke sumbu Y-nya 3. Jadi titiknya min 3,3. Untuk yang D, di sini ini jatuhnya di sumbu X 0, di sumbu Y-nya 2. Jadi titiknya 0,2. Untuk yang E, sumbu X-nya lurus dengan 2, sumbu Y-nya lurus dengan 4. Jadi titiknya 2,4 dan seterusnya. Itu membaca titik. Karena tadi suruh nyebutkan 5 saja, jadi di sini saya beri contoh 5 saja. Untuk yang B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada di kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 berarti X positif, Y positif, seperti yang kemarin. Jadinya titik yang berada di sini. Jadi titiknya adalah E, F, G. Sekarang yang kuadran 2. Kuadran 2 berarti yang sini, X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi titiknya A, B, C. Untuk kuadran 3, itu di sini. X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi titiknya K, L, M. Untuk kuadran 4, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi titiknya I di sini. Terus sekarang yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Jadi G di sini sebagai acuan, G-nya mana ini? Sekarang titik A dulu. Untuk titik A terhadap titik G, A-nya ini. Berarti kita ngitungnya dari G. Dari mendatar dulu. G di sini ke A, kita hitung lurus ke sini sampai lurusnya A. Jadi kita hitung loncat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena ke kiri, maka min 13. Terus naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Kalau naik berarti positif. Jadi koordinatnya A itu min 13,5. Sekarang titik B, juga dari G. Kita hitung mulai dari G, berarti sampai B ini. Kita hitung yang mendatar ke kiri, berarti nanti negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kanan kiri negatif, terus ke atas 1, 2. Jadi ke kiri negatif, ke atas positif. Jadi min 12,2. Sekarang yang C sama, berarti ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke atas 1.
jadi min 9,1. Ini tidak boleh dibalik dari ke atas dulu baru ke kiri, itu salah. Jadi harus yang mendatar dulu baru yang tegak. Sekarang yang D di mana? Di sini. Jadi ini cuman lurus saja ke kiri. 1 2 3 4 5 6. Tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Jadi komanya 0. Jadi min 6,0. Itu yang C. Sekarang yang D, acuannya titik C. Jadi C-nya di sini. Sekarang kita hitung titik E dulu. E ini. Ini berarti yang mendatar dulu 1. Sudah lurus. Jadi ke kanan itu positif. Berarti 1, naiknya berapa? Ini naik ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1,9 itu yang E. Untuk yang F-nya di sini. Dari titik C 1, 2, 3 ke kanan berarti positif. 1, 2, 3, 4 ke kanan positif. Terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kanan ke atas positif semua. Jadi 4,10. Sekarang yang G-nya mana? G ini dari C. Berarti ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah lurus stop. Berarti 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi titik G itu 5,7. Sekarang titik H dari titik C. 1, 2, 3 ke kanan, atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik H terhadap titik C itu 3,5. Sekarang lanjut nomor 2. Diketahui titik P 4,5 serta titik H 3,2, R 4,7, S min 5,4 dan T min 3,6. Tentukan koordinat titik H, R, S, dan T terhadap titik P. Berarti sekarang kita gambar dulu titiknya P 4,5. Berarti 4,5 di sini. Jadi titik P di sini. Sekarang titik H 3,2. Sini 3 naik ke atas 2. Jadinya di sini titiknya. R 4,7. Berarti 4 ke atas, 7 ke kanan. Berarti di sini. S min 5,4. S min 5 naik 4 ke atas sini. T min 3,6. Berarti min 3, min 6 di sini. Tentukan koordinat titik H, R, S, T terhadap titik P. Berarti titik P-nya yang sini kita buat sumbu koordinat. Di sini saya beri sumbu koordinatnya warnanya merah. Berarti ini jadi titik pangkalnya atau 0,0-nya. Terus titik H itu mana? Sini. Berarti H-nya itu sama seperti yang nomor 1 tadi. Kita hitungnya mendatar dulu. Berarti sini 1 ke kiri berarti negatif. Terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi titiknya min 1,7. Sekarang R di mana? Sini. Pas di sumbu, berarti langsung naik ke atas. Berarti kita ngitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 0,12. Sekarang titik S. S ini dari titik P. Kita ngitungnya mendatar dulu, ingat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke kiri berarti min 9. Terus naik ke atas berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Jadi titik S itu min 9,9. Sekarang titik T. T di sini. Tadi kita yang datar dulu, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti min 7 ke bawah 1, berarti negatif 1. Jadi titik T itu min 7, min 1. Udah beres nomor 2. Sekarang nomor 3. Di sini ada yang saya ralat. Ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Terus melingkar gini. Ini yang A, tuliskan koordinat titik tersebut secara berurut dari titik 1 sampai dengan titik 7. Ini titiknya mulai dari 0,0, 0,1, min 1,1, min 1, min 1, 1, min 1, 1,2, min 2,2. Seperti soal nomor 1 atau 2 tadi. Terus tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya. Aturannya ini, nilai X pada koordinat ke N itu sama dengan N-2 dibagi 4 dan hasilnya ditambah 1. Jika sisa 1 atau 2 maka nilainya negatif. Jika sisa 3 atau 0 maka nilainya positif. Itu untuk X-nya. Sekarang untuk nilai Y-nya pada koordinat ke N itu N dikurangi 1 dibagi 4 dan hasilnya ditambah 1 sama. Jika sisa 1 atau 2 maka nilainya positif. Jika sisa 3 atau 0 maka nilainya negatif. Itu aturan untuk yang B. Sekarang yang C, tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu tetapi menggunakan aturan nomor B. Jadi kita nyari nilai X sama Y-nya. Tadi untuk nilai X-nya itu N kurangi 2 dibagi 4. Berarti karena ke-20, berarti 20 kurangi 2 dibagi 4. 20 kurangi 2 itu 18 dibagi 4. Hasilnya adalah 4, sisa 2. Tadi hasil ditambah 1, jadi 4 tambah 1, 5. Karena sisanya 2, tadi kalau sisa 2, jika sisa 1 atau 2 maka nilainya negatif. Jadi nilai X-nya negatif 5. 5 didapat dari mana? 4 tambah 1, 5. Negatif didapat dari sisa 2. Sekarang nilai Y-nya tadi rumusnya N kurangi 1 bagi 4. N-nya 20 kurangi 1 bagi 4. 20 kurangi 1, 19 dibagi 4. Berarti 4 sisa 3. 4 ditambah 1 karena tadi hasil ditambah 1. Jadi 4 tambah 1, 5. Terus ini kok dapat min 5 dari mana? Karena sisanya 3. Sisa 3 menurut aturannya ini tadi, jika sisa 3 atau 0 maka nilainya negatif. Jadi negatif 5. Jadi koordinat ke-20 itu kan X, Y. Jadi min 5, min 5. Sekarang soal yang keempat. Dalam sistem koordinat, seekor lalat bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan, dan seterusnya. Tentukan koordinat lalat setelah bergerak A 10 kali, B 20 kali, C 30 kali, D 50 kali. Semuanya genap. Jadi lalatnya tadi mula-mula dari titik 0,0. Saya gambarkan di sini 0,0. Terus tadi loncatnya itu 1 satuan ke atas, 1 satuan ke kiri. Berarti dia di sini. Ini 1 kali. Terus kalau 2 kali dia 1 satuan ke bawah, 1 satuan ke kanan. Berarti balik lagi ke A. Terus selanjutnya 1 satuan ke atas, 1 satuan ke kiri lagi, balik ke B.
terus satu satuan ke bawah, satu satuan ke kanan, balik lagi ke A, dan seterusnya. Berarti terus munyer-munyer di sini. Jadi ini tadi di B itu 1 kali gerak, terus 2 kali gerak di A, 3 kali gerak ke B, 4 kali gerak ke A lagi, 5 kali gerak ke B, 6 kali gerak ke A, B lagi yang ke-7, yang ke-8A, yang ke-9B, yang ke-10A, dan seterusnya. Jadi dari sini kesimpulannya, kalau yang di B itu selalu ganjil, kalau yang di A selalu genap. Padahal tadi soalnya itu genap semuanya. Jadi tadi kalau 0,0 jika berjalan pada hitungan genap dan min 1,1 jika berjalan pada hitungan ganjil. Jadi semuanya jawabannya adalah 0,0. Terus nomor 5, gambarlah 4 titik A, B, C, dan D yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya saya mau ngambil jaraknya 3 dari sumbu X, 3 dari sumbu Y. Jadi 3, ini juga 3, mendatar 3, ke atas 3. Jadi saya gambar di sini A, terus yang di sini juga gitu, ke kiri 3, ke atas 3. Jadi di sini bisa juga ke kiri 3, ke bawah 3. Di sini bisa juga, sorry ini tadi keliru. Untuk yang A keliru, saya hapus. Untuk yang A ini tadi 3 di sini. Terus untuk yang D juga gitu, 3. Jadi titiknya yang A 3,3, B nya min 3,3, D nya 3,-3, C nya min 3,-3. Ini misalnya jawaban kalian tidak harus 3 semua, misalnya bisa juga 1. Jadi di sini, sini sama sini. Bisa juga 2. Jadi sini, sini. Juga 4 semuanya. Bisa juga 4 semua, bisa juga jaraknya 5 dan seterusnya. 100 juga boleh. Sekarang nomor 6, gambarlah 4 titik PQRS yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali terhadap sumbu Y. Jadi yang enak kita ngambil sumbu Y, jarak terhadap sumbu Y dulu. Itu nanti sumbu X nya berarti 2 kalinya. Langsung saja kita gambar di bidang koordinatnya. Misalnya saya terhadap sumbu Y nya 1 aja, terhadap sumbu X nya berarti 2. Jadi di sini terhadap sumbu Y nya 1, terhadap sumbu X nya 2. Terus ini juga gitu, terhadap sumbu Y 1, terhadap sumbu X 2. Jaraknya terhadap sumbu Y 1, terhadap sumbu X 2. Saya beri contoh yang ini. Boleh juga nanti terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y nya 2, terhadap sumbu X nya 4 juga boleh, terserah, yang penting 2 kalinya. Ini soal terbuka, berarti banyak sekali jawabannya. Yang penting jarak terhadap sumbu Y, jarak terhadap sumbu X itu 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Sekarang nomor 7, berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y? 3 satuan dari sumbu X, 5 satuan dari sumbu Y. Kita gambar di bidang koordinat. Jadi 3 satuan dari sumbu X, berarti bisa ke atas 3, bisa ke bawah 3. Terus 5 satuan dari sumbu Y, berarti ke kanan 5, ke kiri 5 boleh. Jadi tadi di sini yang jaraknya 3 sama 5. Di sini 3 sama 5 di sini. Bisa juga 3 sama 5 di sini. Bisa juga 3, 5 di sini. Jadi titik-titiknya ini kalau disuruh gambar. Titiknya 5,3, min 5,3, min 5,-3 sama 5,-3. Saya tuliskan di sini, banyaknya titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y ada 4, yaitu
A 5,3, B 5,3, C 5,3, dan D 5,3. Terus sekarang soal selanjutnya 8. Diketahui koordinat titik A 2,3, B 6,3, C 6,5, D 2,5. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, berarti sekarang yang A dulu, kita gambar titik-titik ini pada bidang koordinat 2,3, 6,3, 6,5, 2,5. Kita gambar 2,3. Jadi di sini 6,3, 6,5 di sini sama 2,5. Ini kalau kita gambar jadinya bangun apa? Nah, ini jadinya bangun apa? Berarti dia adalah bangun persegi panjang. Dia bangun persegi panjang. Terus yang B, diketahui koordinat titik E 8,3, F 12,3, G 12,5. Tentukan koordinat titik H, sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang. Jadi kita gambar dulu 8,3, 12,3, 12,5. Kita gambar pada bidang koordinat ini. Delapan koma tiga. Tadi kita gambar titiknya 8,3. Terus 12,3, 12,5 di sini. Berarti titik D-nya di mana? Berarti supaya jadi persegi panjang, titik D-nya haruslah di sini. Atau kalau kita buat poligonnya atau persegi panjangnya jadinya ini. Jadi jawabannya adalah titik D-nya 8,5. Saya tulis di sini 8,5. Sekarang nomor selanjutnya. Diketahui K 2,0, L 4,4, M 6,0. Tentukan titik N sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Kita gambar juga di bidang koordinat 2,0, 4,4, 6,0. Gambar dulu 2,0. 2,0 di sini. 4,4 di sini. Terus 6,0. Berarti kita gambar di sini. Supaya jadi belah ketupat, berarti di mana dia? Berarti ini kita hitung aja di sini jaraknya. Ini jadi diagonalnya. Berarti jaraknya B ke sini. Terus hari ini tadi belum saya ganti namanya. Tadi titiknya KLMN. Ini saya ganti namanya dulu. Ini saya ganti namanya jadi K. Yang sini tadi L. Yang sini M. Berarti N nya ini tadi jaraknya dari ini, dari diagonal 1, 2, 3, 4. Berarti ke atas juga 4. 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya di sini di 4,4. Saya gambar. Nah, di sini. Berarti supaya jadi belah ketupat itu A-nya harus bukan A ya, KLM. Berarti di sini tadi N. Saya ganti namanya jadi N. Kalau kita hubungkan KLMN-nya jadilah belah ketupat. Ini saya hubungkan. Nah, jadi belah
tepat. Jadi titik N-nya adalah 4,4. Ini saya tulis di sini. Jadi titik N adalah 4,4. Terus soal terakhir nomor 10, bagaimana cara menggambar 4 titik yang berjarak sama dengan titik 3,-2? Sekarang langsung ke bidang koordinatnya, kita gambar titik 3,-2. 3,-2 berarti di sini. Nah, kita buat yang jaraknya sama terhadap titik ini. Boleh jarak 1, boleh jarak 2, boleh jarak 3. Saya ngambil jarak 1 aja. Berarti di sini, ini, sama sini jaraknya 1. Jadi gambarnya seperti ini. Terus yang B, titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P 1,-7 dan I 6,-2. Berarti kita gambar dulu titik 1,-7 dan 6,-2. Kita gambar 1,-7 di sini. Saya gambar titiknya 1,-7 sama 6,-2. Jadi di sini. Terus nyari titik-titik yang jaraknya sama. Jadi ini kita hitung. Ini jaraknya berapa sih sebenarnya? Kalau ke kanan berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Atasnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti separohnya itu 2,5. Tahu berarti jadinya ini 1, 2. Ini juga 1, 2. Berarti harus lewat separuhnya sini. Jadi kita harus buat titik, semua titik-titik yang berada di sini yang melewati garis CD ini nanti itu mesti jaraknya sama terhadap titik AB. Berarti ini kita buat garis saja. Berarti ini garisnya. Semua titik-titik yang berada di garis ini saya beri nama garis F. Ini adalah titik-titik yang berjarak sama terhadap titik A dan B. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang mungkin penjelasannya masih kurang jelas bisa tulis di kolom komentar, dan apabila terlalu cepat silakan diulang, ditonton lagi video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.